Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Putri Marcella, NIM 12031053, Prodi Teknik Biosistem TPB 15. Di sini saya membuat dua program, yaitu bidang matematika dan bidang fisika. Langsung saja pada program yang pertama. Pada program yang pertama, saya mengambil materi matriks, yaitu pertama kita memulai memasukkan integer variabel array A, B, dan C. Kemudian integer variabel I dan J. Lalu cout, masukkan matriks pertama berorder 3 dikali 3. Di sini saya menggunakan perulangan for, yaitu untuk membuat inputan baris matriks pertama. Kemudian perulangan for lagi untuk membuat inputan kolom matriks pertama. Nah, lalu input nilai variabel array A sebanyak I dikali J. Kemudian cout lagi untuk memasukkan matriks kedua, yaitu masih sama berorder 3 dikali 3. Di sini saya masih menggunakan perulangan for, yaitu untuk membuat inputan baris matriks kedua. Dan menggunakan perulangan for lagi untuk membuat inputan kolom matriks kedua. Setelah itu, input nilai variabel array B sebanyak I dikali J. Nah, kemudian cout lagi untuk hasil pengurangannya. Di sini saya masih menggunakan variabel yang sama, yaitu sampai akhir ini saya menggunakan perulangan for. Nah, pada perulangan for ini untuk menampilkan ulang matriks pertama. Nah, lalu saya juga menggunakan percabangan if, yaitu jika baris pertama pada matriks pertama 1, yaitu akan menampilkan min, yaitu jika tidak, dia akan menampilkan spasi. Nah, kemudian kita masukkan lagi perulangannya untuk menampilkan ulang matriks kedua. Nah, kemudian masukkan lagi percabangannya, yaitu jika setelah baris pertama pada matriks kedua itu sama dengan 1, nah dia akan menampilkan sama dengan, dan jika tidak, dia akan menampilkan spasi. Nah, kemudian terakhir nanti di programnya akan menampilkan hasil dari perhitungannya. Nah, langsung saja kita coba programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai matriks pertama. Sebagai contoh aja. Nah, kemudian kita juga diminta untuk memasukkan matriks kedua. Nah, setelah itu lalu muncul hasil dari pengurangannya. Nah, jika sudah seperti ini berarti program berhasil. Nah, langsung kita masuk ke program yang kedua dan kita input deklarasi tadi udah. Deklarasi. Nah, langsung saja kita masuk program yang kedua. Pertama kita deklarasikan integer variabel A, kemudian float array frekuensi sebanyak A. Nah, deklarasikan lagi variabel B dan float array cepat rambat sebanyak B. Kemudian deklarasikan lagi variabel C dan float array lambda sebanyak C. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel N, I, dan Y. Kemudian string pilihan. Nah, setelah itu cout, apakah Anda ingin memulai program ini? Yaitu kita mengoutput. Nah, kemudian kita outputkan lagi yes or no, yaitu untuk menginput pilihannya. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if, yaitu jika kita memasukkan banyak nilai yang ingin Anda hitung. Memasukkan banyak nilai yang ingin Anda hitung. Jika kita memilih yes, nah maka akan muncul programnya. Nah, di sini saya menggunakan
perulangan for cout, yaitu kita mengoutput untuk memasukkan besar nilainya dan memindahkan nilainya ke array cepat lambat, yaitu kita output lagi untuk memasukkan besar nilainya dan memindahkan nilainya ke array lambda. Nah, lalu masukkan perulangan lagi dan perhitungan dan perulangan perhitungan. Gimana sih perulangan perhitungan? Adalah nanti dipotong aja. Sini saya bit. Nah, di sini kita memasukkan rumus frekuensi data array, yaitu rumus frekuensi yaitu cepat lambat dibagi dengan lambda. Nah, setelah itu kita memasukkan nilai frekuensi gelombang elektromagnetik dan nanti akan muncul hasil frekuensi dengan satuannya yaitu joule. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, di sini langsung diminta untuk apakah Anda ingin memulai program ini, yaitu kita yes. Nah, di sini kita meminta memasukkan banyak nilai yang ingin dihitung. Sebagai contoh, nah, lalu diminta lagi memasukkan nilai cepat lambat ke 1. Diminta lagi memasukkan nilai panjang gelombang ke 1. Nah, lalu masukkan nilai cepat lambat kedua. Nah, diminta lagi memasukkan nilai panjang gelombang kedua. Nah, di sini langsung muncul nilai frekuensi gelombangnya dengan satuannya. Nah, jika sudah seperti ini, berarti program berhasil. Nah, kemudian saya akan menjelaskan program flowchart yang sudah saya buat. Nah, begini tampilan flowchart yang saya buat. Materinya masih sama, yaitu tentang matriks. Nah, yang pertama saya buat yaitu kita mendeklarasikan integer kolom A, baris A, kolom B, baris B, I, J, dan N. Kemudian kita output baris matriks pertama, yaitu input lagi baris A, kemudian output kolom, yaitu output kolom matriks 1. Nah, setelah itu input lagi kolom A. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan lagi integer array matriks, yaitu baris A dikali kolom A. Nah, kemudian N sama dengan 0. Di sini saya menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0 ke baris A min 1. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if. Nah, kemudian saya menggunakan perulangan if. Bisa dilihat. Dan langsung saja kita coba programnya. Nah, di sini langsung menampilkan baris matriks pertama. Yaitu kita masukkan saja barisnya sebagai contoh. Nah, kemudian kita diminta memasukkan kolom matriks pertama. Nah, kemudian kita diminta lagi memasukkan baris matriks kedua. Nah, dan langsung ada hasilnya. Gimana sih ngomong itu? Nah, lalu setelah itu menampilkan hasil, lalu setelah itu akan menampilkan hasilnya. Jika sudah begini, berarti program berhasil. Program kedua yaitu sama pada bidang fisika tadi, yaitu pertama kita mendeklarasikan integer A, kemudian output nilai A. Setelahnya kita menginput nilai A, kemudian deklarasikan lagi, kemudian kita deklarasikan lagi integer array frekuensi array sebanyak A.
Nah, begini tampilannya. Nah, kemudian kita output, apakah Anda ingin memulai program ini? Nah, kita mau input yes or no. Nah, pilihannya yaitu yes. Jika kita memilih yes, yaitu kita diminta memasukkan banyak nilai yang ingin Anda hitung. Nah, jika kita memilih no, berarti menampilkan selamat mencoba lagi. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for, ya, bisa dilihat. Dan saya menggunakan percabangan if di sini. Langsung saja kita mulai programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai A. Nah, nilai B. Nah, di sini langsung menampilkan apakah Anda ingin memulai program ini. Yaitu kita ketik yes. Nah, kita diminta memasukkan banyak nilai yang ingin dihitung. Sebagai contoh, nah, kita diminta memasukkan nilai cepat lambatnya, yaitu nilai panjang gelombangnya, kemudian nilai cepat lambatnya, nah, jika sudah seperti ini hasilnya, berarti program berhasil.